kepengurusan pastilah pasti gitu Misalnya ketika mulai bekerja tim Iya, nama saya Siklon. Ya, nama saya Christina Lubis. Oke, nama saya Artin. Nama lengkapnya Ninfa Januartin. Biasa dipanggil Artin. Kalau yang kanan, Ya, perkenalkan nama saya Andres Ruse, bisa dipanggil Ruse, bisa dipanggil Andres, Andy. tapi nggak ada yang tahu kalau nama panggilan saya juga Andi. Please, saya tahu lah. Santai Saya ya. Halo, perkenalkan nama saya Nisleen Potonan. Saya merupakan Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Riatal Tangkelayut yang lebih akrabnya biasa dipanggil Atal. Oke, Atal ya, Atal. Oke, yang terakhir. Saya Niati Indan, biasa dipanggil Nia. boleh dari kakak yang kanan dulu. Saya. Jabatan saya sekarang sebagai Ketua Bidang 4, Ketua Bidang Humas dan Komunikasi. Nggak kebalik ya. Iya, Humas dan Komunikasi. Kalau yang kiri, Kalau saya sekarang menjabat di PMK itu sebagai wakil bendahara. Iya, kalau saya sendiri sebagai ketua umum. Ya, kalau saya jadi bendahara. Ya, santai aja. Jadi jabatan saya di PMK WNM sebagai ketua bidang kerohanian dan pelayanan. Oke. Yang tengah, kakaknya? Ya, kalau saya sendiri di PMK itu sebagai menjadi anggota bidang 2 dengan nama pengembangan organisasi. Bukan lagi. Ketua Bidang Ketua. Ya. Di PMK itu saya menjabat sebagai ketua bidang 2 dengan nama pengembangan organisasi. Saya sendiri. Belum nanya. Belum nanya. Astaga, kebetulan. Ya, kakak yang terakhir. Ya, saya sendiri di PMK WNM saya menjabat sebagai ketua bidang 3. Di bidang 3 sendiri merupakan pengembangan potensi anggota. Aduh, kamu Kalau jadi saya Ya. kalau jadi badan pengurus sudah periode yang ketiga sama yang sekarang, mulai dari anggota bidang 3, kemudian menjadi kabit 3, kemudian sekarang menjadi ketua umum. Oh ya, sudah cukup lama ya. Untuk yang kakak ceweknya, Kalau aku baru 2 periode. Awalnya di anggota bidang 4, baru sekarang naik ke bendahara. Kalau saya itu pertama menjabat sebagai anggota bidang 1, kemudian untuk sekarang menjabat sebagai wakil bendahara, jadi sudah 2 kali kepengurusan. kalau kakak satu lagi. kalau saya sendiri kayaknya baru 2 kali juga sih. Pertama itu jadi wakil sekretaris. Kemudian untuk periode ini saya jadi ketua bidang 4. Saya sendiri sudah 3 tahun menjabat di PMK WNM. Wow, tidak lama ya. Iya, dari maba. Oke, untuk kakaknya yang sini. Ya, kalau saya ini tahun kedua saya menjabat sebagai badan pengurus di PMK. Tahun kedua ya. Oke. Apa ya? Belum nanya. Iya, untuk kakak yang terakhir. Ya, sama seperti saudara saya yang sebelah, saya sudah menjabat di PMK WNM selama 3 periode dari tahun 2017. Apa ya?
banyak kayaknya. Mungkin karena ada yang nggak aktif jadi kita terus baru ya mungkin begitulah. Sukanya karena ada yang Kalau sukanya ya bisa berproses, banyak teman, banyak pengalaman. Oke. Untuk kakak yang cowok? Ya, kalau berbicara suka dukanya ketika boleh bekerja tim bersama teman-teman pengurus yang lain dalam merealisasikan program kerja. Nah, dukanya itu ketika ada teman-teman pengurus yang dalam perjalanannya mungkin goyah dengan komitmen yang sudah kita ucapkan untuk masuk dalam badan pengurus. Seperti itu. Suka duka jadi badan pengurus lebih banyak dukanya, nggak enak. Saya rasa nggak enak. Ya, suka dukanya jadi badan pengurus itu ya pertama sih sebenarnya saya bisa melayani Tuhan melalui badan pengurus, melalui PMKWNM. Meskipun banyak sarana-sarana lain, cuman saya lebih suka aja sama berproses di badan pengurus di PMKWNM, terus melayani Tuhan. Terus kalau dibilang dukanya sih banyak. Biasanya orang bilang dongkol. Ya. Oke, kalau kakak satu ya. Kalau yang di sebelah tadi bilang banyak dukanya, kalau saya lebih banyak sukanya. Kalau saya, karena apa? Sukanya itu di PMK karena lewat PMK juga saya yang dulunya dibilang pemalu, tapi berkat PMK UNM saya sering tampil di depan teman-teman, jadi MC, jadi liturgis, pokoknya belajar dari PMK UNM yang dalam hal melayani, sehingga membuat saya lebih dalam dibilang public speaking sudah ya ndak kaku, ndak mempersiapkan terlalu banyak lagi untuk apa yang saya mau bilang, apa yang saya mau katakan, karena lewat PMK saya belajar dan akhirnya sekarang saya sudah berani dan percaya diri lah, semakin percaya diri. Jadi itu sukanya. Kalau dukanya sih ada, mungkin kalau dalam kepengurusan itu mungkin kadang berbeda pendapat sama teman-teman sampai dibilang sempat tak baku bicara lah seperti itu. Kemudian kalau masalah kita yang sering aktif kemudian melihat teman kita yang dibilang malas-malasan, itu yang membuat kita kayak loh ini pelayanan, ini ndak usah pandang orang lain, kerjaan orang lain, fokus ke apa yang kau lakukan karena itu untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang melihat kerja keras kita, jadi seperti itu. Jadi yang dibilang duka sih memang duka, cuman lama kelamaan itu menjadi pelajaran bahwa tidak semua itu tidak semua akan menjadi hambatan untuk kita tetap menjadi pelayan Tuhan. Kakak dulu lah yang di tengah. Kalian aja dulu ya, kalian. Ya oke. Suka dukanya ya, jadi selama menjadi pengurus, suka dukanya, kalau dari dukanya dulu lah, cerita yang sedih dulu lah. Ya. Dari sedihnya, jadi dukanya itu, ini sih yang di kepanitiaan, yang sering kena marah karena tidak laksanakan tanggung jawab gitu kan, gitu. Kemudian sukanya itu banyak sih hal yang disuka. Ya, banyak. Banyak hal yang disuka. Banyak hal disuka, banyak orang disuka ya. Enggak dong. Banyak hal yang disuka sih, karena pertama yang disuka itu bisa menambah pengalaman lah, cara kerjanya, baik itu ulang. Yang disuka sih dari selama menjabat sebagai badan pengurus, yang disuka pengalaman yang sangat banyak yang didapatkan, mulai dari kerja-kerja kepanitiaan, tingkat pasca maupun kepengurusan. Kenapa enggak nyambung? Tunggu dulu. Suka dukanya selama menjadi pengurus Iya. Kenapa maksudnya? Enggak apa-apa sih. Sukanya selama menjadi badan pengurus yaitu ini sih bisa pertama bisa dapat pengalaman yang lebih baik, kedua belajar untuk membagi waktu, dan yang ketiga lebih ini sih dekat dengan Tuhan. Iya. Oke, berikutnya Atau. Iya, kalau masalah suka duka di PMK itu sendiri sih banyak ya.
apalagi kalau duka aja dulu lah sama teman tadi, ya pasti di kepanitiaan. Iya aja. Tahu Ya, aja lah kalau di kepanitiaan. Oh, lebih banyak di kepanitiaan ya. Iya, kalau untuk suka dukanya, kalau yang sukanya sih ya diasikin aja. Ya kalau sukanya sendiri sih banyak ya, apalagi kumpul bareng teman di kepanitiaan, kumpul di teman-teman di sekret saat ibadah. Ya mungkin itu. Ya, oke. Iya, silakan. Baru Iya. capring. Iya, kalau dari saya sendiri suka duka menjadi badan pengurus PMKUNM. Yang pertama dukanya apa ya, banyak kritikan lah, tapi jangan boleh. Ulang. Suka dukanya. Iya, jadi kalau dari saya sendiri suka duka menjadi badan pengurus PMKUNM. Yang pertama dukanya itu pasti dalam kepengurusan kita pastinya pernah ditegur dan sebagainya, tapi kita percaya itu untuk membangun diri kita. Sukanya pertama bisa ketemu dengan banyak teman-teman dari berbagai daerah, terus bisa kumpul sama-sama teman-teman seiman, kemudian bisa belajar sama-sama juga, ya, dan bisa kenal sama senior sama junior juga. Iya, yang pertama karena rindu untuk melayani Tuhan bersama teman-teman yang ada di PMKUNM. Kemudian memang dasarnya suka dengan organisasi seperti itu. Ya, untuk yang cewek? Kalau dari saya sendiri, karena kesan baik yang saya dapat dari awalnya, yang menyambut saya dengan baik dari mamanya. Kemudian waktu saya datang-datang di PMK, waktu sering-sering datang ibadah, saya langsung lihat itu papan struktur. Saya lihat ada bendahara, jadi saya langsung ke situ. Iya, saya katakan suatu saat nanti saya akan bisa menggantikan Asik sekali. dia. Iya. Jadi targetnya bendahara ya? Iya, dan puji Tuhan tercapai sekarang. Ya, luar biasa. Tarik jadi badan pengurus itu karena pertama organisasi yang saya kenal selama saya di Makassar itu pertamanya PMKUNM. Terus saya juga banyak belajar dari PMKUNM. Terus nggak ada sih saya masuk di organisasi lain, cuman PMKUNM doang. Jadi ya saya manfaatkan untuk saya berproses begitu. Jadi saya tertarik untuk masuk badan pengurus. Ya, kalau saya sendiri itu awalnya pertama yang saya kenal masuk di kampus UNM itu adalah PMK UNM, dan lewat PMK UNM itu saya mendapat banyak teman-teman seiman, kemudian sering aktif di PMK, jadi banyak juga kenal senior, jadi senior lah itu saya bisa masuk dalam kepengurusan karena didorong oleh mereka, diajarkan oleh mereka, dan pengalaman juga dari mereka yang membuat saya tertarik untuk masuk sebagai pengurus PMK UNM. Kalau saya sendiri sih pertama itu kenapa tertarik ingin berpelayanan sih, karena waktu masa SMA pernah menjadi aktif di pelayanan di PPGT, jadi ingin melanjutkan pelayanan di perguruan tinggi. Yang kedua, kenapa saya tertarik ingin lebih dekat dengan Tuhan lah, karena kalau misalnya berbeda jika kita tidak berpelayanan dengan berpelayanan, karena saya rasa yang saya sendiri ya, kita akan lebih dekat dengan Tuhan jika selalu mengangkat intinya beritalah karena. Kemudian selanjutnya kenapa saya tertarik untuk menambah wawasan, menambah teman, seperti itu. Ya, saya sendiri kenapa tertarik di PMKUNM itu
Pertama karena PMK UNM itu kita kenal sendiri sebagai salah satu organisasi pelayanan, dan memang kemarin juga saya sempat berkecimpung di gereja tentang karena kita tahu bahwa PMK UNM sendiri itu salah satu lembaga pelayanan, dan di situ juga dan itulah salah satu daya tertarik saya untuk masuk di PMK UNM. Dan kenapa juga saya tertarik di PMK UNM itu karena di situ kita dapat juga menambah pengalaman tentang pelayanan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya. Panjang ya. Iya, lumayan. Oke, yang terakhir. Maksudnya orang sebelahnya ya. Ya, Nanti diskusi jadi dengan ngomong nanti di. Ya, ulang-ulang ya. ya, jadi kalau saya sendiri kenapa tertarik jadi ya, jadi saya sendiri kenapa tertarik menjadi badan pengurus PMK UNM, karena memang dari dulu, dari SMP, SMA memang lebih aktif di bidang pelayanan. Jadi masuk kuliah kenal sama PMK UNM, dan di situ mulai tertarik ingin aktif di PMK UNM dan ingin menjadi pengurus di PMK UNM. Dan puji Tuhan bisa diberikan kesempatan untuk jadi badan pengurus PMK UNM. Kemudian ingin belajar juga, ingin belajar berorganisasi sekaligus Ingin dari jadi yang kedua ingin belajar berpelayanan sekaligus belajar berorganisasi. Wah, Pertanyaannya, aduh. pertanyaan kok gitu banget, gabut banget. Ya, untuk pertanyaan kita jawab dari ini, kakak yang sebelah sini. Ya, kalau saya suka sama badan pengurus. Pernah. Pernah ya? Ya. Ya. Dan sempat viral ya? Ups. Untuk kakaknya yang yang ujung dulu, sebelah kanan. Aku tengah dulu dong. Yang sebelah kanan dulu. Ya, silakan dong. Sebelah kanan dulu ya. Suka dalam hal apa ini? Kalau Suka teman-teman tertarik. kepengurusan, pastilah banyak yang disukai teman-teman kepengurusan karena satu ini kan. Tapi kalau misalnya ditanya suka dalam ini, ya dalam kutip, ya pernah. Iya, Oh. sih. Siapa Baru tahu tapi ya, baru tahu ya. Siapa? Ya, udah berlalu kan. Ya, Kak, untuk yang tengah, Kak Atal. Kalau suka sama badan pengurus, entah itu tentang perasaan aja ya. Iya sih, suka. Oh, Ya, iya. Entah. rahasia perasaan sendiri ya? Iya. Ya. Oke, Rahasia lah. nggak apa-apa. Iya, pernah. Ya. Iya, jawabannya pernah atau tidak aja kan? Iya, pernah. Ya pernah ya. Iya. Ya, pernah. Oke. Sampai sekarang? Kayaknya sudah tidak karena sudah ada. Jadi, ya. Ya, kita langsung ke kakaknya yang cowok. Gimana nih? Kakaknya yang cowok nih. Tidak pernah. Wow. Mati ya. Astaga. Oke. Langsung ya pertanyaan berikutnya ya. Kalau ditanya pernah suka sesama pengurus, ya pernah. Cuman sekedar suka saja, enggak lewat dari itu. Maksudnya ada langkah selanjutnya enggak? Ya pernah lah. 3 tahun. 3 tahun, udah jelas 3 tahun. Masa nggak ada rasa? Dan jelas juga ya. Untuk PMK kedepannya itu semoga bisa lebih baik, semoga selalu melayani sesama, terlebih kepada Tuhan. Ya, untuk berikutnya, Kak Nelly. Iya, terima kasih.
kalau misalnya dari saya sendiri, harapan untuk PMK UNM ke depan, semoga pelayanan tetap diutamakan. Kemudian yang kedua, badan pengurus ke depannya bisa lebih kreatif lagi. Teman-teman anggota pun bisa lebih terpacu lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh teman-teman badan pengurus PMK UNM sendiri. Oke, Tania terakhir. Ya, kalau dari saya harapan untuk PMK UNM ke depannya semoga menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat dalam berpelayanan untuk baik itu badan pengurus maupun anggota-anggota yang ada di PMK UNM. Iya, kalau saya harapannya untuk PMK ke depan mungkin lebih maju lagi dan orang-orang yang di dalamnya benar-benar mau untuk memajukan PMK UNM dan bisa melayani menggunakan PMK UNM untuk melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Luar biasa. Oke. Kakak yang cowok? Ya, harapan saya yang pertama ini mengenai regenerasi ke depan. Ya, untuk badan pengurus selanjutnya, ya saya berharap bahwa ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin yang baru yang boleh menjadi nakoda untuk PMK UNM. Kemudian akan lahir teman-teman badan pengurus yang akan melanjutkan kepengurusan dengan ide-ide yang kreatif lagi. Ya, karena dengan perkembangan teknologi, ya itu dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Ya, ditambah lagi dengan yang sekarang pandemi ini, jadi itu dibutuhkan kreativitas atau inovasi yang baru dari teman-teman, bagaimana menyikapi situasi yang ada. Ya, seperti itu. Oh, saya dulu ya. Iya, harapan bagi PMK UNM ke depannya ya semoga jadi lebih baik aja, karena semakin kesini kan kalau saya lihat sih kaderisasinya kurang. Terus untuk masalah pelayanan sebenarnya melalui PMK ini sebenarnya teman-teman bisa belajar untuk berpelayanan. Jadi kalau teman-teman misalnya terkendala di tempat lain atau bagaimana, kami sebenarnya sangat ingin untuk merangkul teman-teman, bisa menolong teman-teman, bisa membantu teman-teman untuk kita sama-sama melayani di PMK UNM. Ya. Kemudian kalau saya harapan saya untuk kedepannya terkhusus untuk para generasi selanjutnya, ya belajar dari pengalaman. Memang awalnya penuh tanda tanya dan penuh dibilang mau jalani takut, tapi ada namanya berani mencoba. Jadi buat mungkin generasi selanjutnya, intinya dalam melayani Tuhan itu tujuan utama dari PMK UNM itu adalah pelayanan. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, ya lalui prosesnya. Jangan ada kata baper, karena baper itu yang membuat kita dalam pelayanan itu bukan pelayanan yang sungguh-sungguh.